Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Ustazah Hikmah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, terutama untuk aktivitas dakwah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah kita yang pertama dan paling utama panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beramal soleh, beribadah dan menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk istiqomah, bersalawat kepada baginda Nabi, dan mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustazah Hikmah untuk penyampaian materinya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sehingga kita bisa dapat bersilaturahim secara virtual dan belajar bersama-sama. Semoga kegiatan kita, aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita sedang berada di salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Mari sama-sama di bulan yang istimewa ini, yang pertama kita niatkan untuk meneladani dan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita sambut bulan Rabiul Awal ini dengan niat untuk menambah keimanan, menambah rasa cinta kita dan hormat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita niatkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, hari ini sudah baca sholawat berapa kali nih? Harus kita targetkan ya, jangan disia-siakan. Kemudian yang berikutnya, kita niatkan untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hati, keluarga, dan anak-anak kita. Kita juga perlu memperbanyak membaca kisah, perjalanan, dan sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi dalam diri kita, keluarga, keturunan kita, dan tengah-tengah kaum muslimin,
Serta jangan lupa untuk mengharapkan penjagaan dan pertolongan dan jalan keluar berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah niat yang perlu kita pasang di bulan istimewa ini, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin baru ya dibahas di kajian Rumah Hijrah ini, yaitu kajian fikih wanita tentang memahami darah wanita menjadikan keluarga lebih bahagia gitu ya. Apakah benar dengan memahami darah wanita itu bisa menjadikan keluarga lebih bahagia? Apakah benar dengan memahami darah wanita itu bisa menjadikan keluarga lebih harmonis gitu ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang darah wanita, biasanya yang langsung terpikir adalah namanya juga darah wanita. Berarti ini kan urusan wanita gitu ya. Kan wanita yang setiap bulannya mengeluarkan darah haid gitu. Kan wanita yang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Sehingga wanita yang harus belajar, wanita yang harus tahu dan bisa mengenali darahnya. Lalu, apakah hanya wanita saja yang perlu mengenali dengan darahnya? Lalu bagaimana dengan laki-laki gitu? Apakah laki-laki tidak perlu belajar tentang darah wanita? Bagaimana sih sebetulnya hukum mempelajari fikih wanita, khususnya yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah? Nah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang wanita adalah mempelajari yang ia butuhkan, yang berhubungan dengan keabsahan ibadahnya sehari-hari. Dari hukum haid, nifas, dan istihadah. Jadi di antara ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang wanita adalah ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Jadi hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi kita para perempuan, para wanita untuk belajar ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Kenapa wajib? Karena berhubungan dengan keabsahan ibadah kita sehari-hari, terutama bagi wanita yang sudah balik. Ya, hukum mempelajari fikih wanita, hukum mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah bagi wanita yang sudah balik, hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana untuk anak-anak gitu? Nah, untuk anak-anak kita usahakan ketika kita memiliki anak perempuan khususnya yang belum balik, perlu kita ajarkan ilmu ini sejak dini. Perlu kita kenalkan ilmu tentang haid. Tujuannya apa? Supaya mereka suatu saat ketika mengeluarkan darah haid, mereka itu sudah siap. Mereka tidak kaget dan mereka menganggap bahwa belajar tentang haid itu bukan sesuatu yang tabu. Karena biasanya anak-anak ketika mengalami haid pertama kali, mereka itu akan malu menyampaikan kepada orang tuanya. Kenapa mereka malu? Karena mereka tidak dikenalkan sejak dini gitu. Bahkan dulu pun saya gitu ketika pertama kali mengeluarkan darah haid, saya itu takut mau ngomong ke orang tua itu takut gitu, malu gitu. Kenapa? Karena tidak dikenalkan sejak sejak awal gitu. Oleh karenanya kita sebagai orang dewasa sekarang kita belajar ilmu tentang haid. Kemudian ketika kita memiliki anak, khususnya anak perempuan, kita kenalkan mereka. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa-bahasa yang simple, bahasa-bahasa yang mudah difahami. Jadi penting ya Bapak dan Ibu mengenalkan ilmu tentang haid kepada anak kita khususnya yang perempuan sejak dini.
Itu tadi hukumnya untuk perempuan khususnya yang sudah dewasa. Lalu bagaimana gitu? Kalau misalnya kita sebagai perempuan itu kita nggak tahu gitu. Jika kita memiliki seorang suami yang berilmu dan faham ya tentang ilmu haid, nifas dan istihadah, maka suami tersebut hukumnya wajib mengajari istrinya. Kalau misalnya ada seorang suami yang memang faham, memang tahu ilmu tentang haid, nifas dan istihadah, maka wajib hukumnya bagi suami tersebut untuk mengajari istrinya. Kalau misalnya istrinya nggak tahu, suaminya juga tidak tahu gitu ya. Jika tidak tahu, maka kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, wajib mencari tahu, wajib belajar, wajib mencari guru, ulama, ustadz atau ustadzah yang sekiranya bisa mengajarkan kita ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Jadi kalau nggak tahu, suaminya juga sekiranya tidak bisa mengajarkan, maka bagi kita, para perempuan, wajib mencari tahu. Ya, suami tidak boleh melarang istrinya untuk belajar. Kecuali suami tersebut dia mau belajar ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah, kemudian mau mengajarkan kepada istrinya. Jadi, belajar masalah haid, nifas, dan istihadah itu mutlak diperlukan, baik di kalangan perempuan maupun laki-laki. Karena posisi laki-laki suatu saat akan menjadi kepala keluarga dan secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang darah wanita kepada anak dan istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan kenalan tentang macam-macam darah yang dikeluarkan oleh wanita. Jadi, ada beberapa darah yang dikeluarkan oleh wanita. Yang pertama ada namanya darah haid. Kemudian ada namanya darah nifas. Dan yang ketiga adalah istihadah. Untuk haid dan nifas mungkin sudah familiar ya. Setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid. Kemudian setelah melahirkan seorang wanita mengeluarkan darah nifas. Akan tetapi yang ketiga istihadah. Mungkin bagi sebagian orang istilah istihadah itu masih cukup asing. Apa sih istihadah? Nah, kita akan kenalan ya dengan ketiga macam darah ini. Masing-masing dari darah tersebut memiliki definisi, memiliki pengertian, dan memiliki ketentuan masing-masing. Baik, yang pertama, haid. Setiap bulan seorang wanita pada umumnya mengeluarkan darah haid. Sebetulnya haid itu apa gitu? Kita mengeluarkan haid, tapi kalau ditanya, kadang kita nggak tahu apa sih haid itu gitu ya. Jadi yang disebut dengan darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah takribiyah. Darah yang keluar dari farjinya atau kemaluannya atau vaginanya seorang wanita yang minimal sudah berusia 9 tahun hijriyah takribiyah. 9 tahun hijriyah takribiyah ini adalah 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. Ya, jadi jika ada seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit mengeluarkan darah, ya. Saya lanjutkan definisinya. Dan bukan disebabkan karena melahirkan. Jadi darah yang keluar itu bukan karena melahirkan. Bukan juga disebabkan karena penyakit
pada kemaluan atau luka. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun kurang 9 tahun hijriyah ya. Jadi patokannya adalah hijriyah ya. 9 tahun hijriyah takribiyah. 9 tahun hijriyah takribiyah. 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. Yang bukan disebabkan karena melahirkan dan bukan juga disebabkan karena penyakit pada kemaluan atau luka. Maka darah tersebut itu disebut dengan darah haid. Ya, itu definisi dari haid. Nah, dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa ada syarat-syarat haid yang harus terpenuhi. Jadi ketika darah yang dikeluarkan memenuhi syarat ini, maka darah tersebut dapat dikatakan sebagai darah haid. Karena tidak semua darah yang dikeluarkan oleh wanita dihukumi haid. Karena tadi ada kalanya darah yang dikeluarkan itu disebut dengan darah haid, ada kalanya disebut dengan nifas, dan ada kalanya disebut dengan istihadah. Nah, darah wanita ini bisa disebut sebagai darah haid ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid. Jadi Bapak dan Ibu ada usia minimal haid. Ada usia minimal haid. Berapa usia minimal haid tadi? 9 tahun hijriyah takribiyah atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Jadi yang dijadikan patokan adalah tahun hijriyah. Kalau misalnya ada seorang anak berusia 9 tahun pas, ya pakai hitungan miladiah misalnya. Kemudian dia mengeluarkan darah gitu. Nah, bisa jadi darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Ya, itu syarat yang pertama ya. Darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid, yaitu 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. Kemudian yang kedua, darah yang keluar mencapai sehari semalam atau 24 jam. Nah, ini adalah masa minimal haid ya. Jadi masa minimal haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Gambarannya itu seperti apa gitu ya. Jadi masa minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam itu jika darah keluar terus-menerus. Bukan berarti setiap saat kita mengecek darah tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita pakainya kira-kira. Jadi sekiranya ketika kita pas ngecek ada darah berarti dihukumi darah masih keluar. Ya, jadi darah yang keluar mencapai sehari semalam ya atau 24 jam bila keluar terus-menerus dan tidak melebihi 15 hari jika darah terputus-putus. Gambarannya adalah misalnya ada seorang wanita di setiap harinya dia itu hanya keluar darah selama 2 jam. Ya, nah dia keluar darah selama 2 jam selama 7 hari atau 8 hari misalnya. 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 adalah 16. Nah, 16 ini kan berarti kurang dari 24 jam. Maka darah tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Kenapa? Jumlah atau dikalkulasikan darahnya kurang dari 24 jam. Ya, jadi yang perlu kita ingat bahwa masa minimal haid atau paling sedikitnya haid adalah
sehari semalam atau 24 jam. Kalau kita mengalami atau pernah mengeluarkan darah kurang dari sehari semalam atau 24 jam, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Akan tetapi disebut sebagai dam fasad atau istihadah. Misalnya ada seorang wanita, dia dalam sehari itu hanya keluar darah selama 3 jam saja. Setelah 3 jam, ternyata darahnya tidak keluar lagi. Dicek memang sudah tidak ada. Maka darah tersebut itu disebut dengan dam fasad dan tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Kemudian syarat haid yang ketiga, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Jadi masa maksimal atau paling banyaknya haid adalah 15 hari. Jadi misalnya ada di antara kita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Misalnya 20 hari. Maka wanita tersebut dikatakan dia haid yang bercampur mengeluarkan darah haid yang bercampur dengan istihadah. Lalu ngitung haidnya berapa hari, istihadahnya berapa hari? Kata ustadzah kan maksimal haid 15 hari. Berarti haidnya 15 hari dong. 5 harinya istihadah, tidak seperti itu. Ya, jadi cara menghitung jumlah hari haid dan istihadah nanti ada caranya. Dilihat dulu dia termasuk mustahadoh yang mana. Nanti ada pembagian istihadoh di dalam haid. Jadi masa maksimal haid adalah 15 hari. Kemudian yang keempat, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Jadi jarak minimal antara dua haid itu adalah 15 hari. Ya, jarak minimal atau masa suci minimal antara dua haid itu 15 hari. Jadi Bu, jika ada yang belum 15 hari sudah keluar darah lagi, maka darah tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Contoh, misalnya baru 13 hari suci. Berarti kan belum memenuhi masa suci minimal antara dua haid. Masih kurang 2 hari lagi. Berarti 13 hari itu suci, kemudian yang 2 harinya keluar darah itu dijadikan sebagai istihadah penyempurna masa suci. Ya, jadi meskipun keluar darah yang 2 hari itu tetap sholat. Misalnya di bulan Ramadan tetap wajib puasa. Nah, baru sisanya misalnya keluar darahnya 7 hari, yang 2 harinya tadi istihadah, yang 5 harinya baru dihukumi sebagai darah haid. Itu tadi syarat-syarat haid. Nah, dari sini kita belajar bahwa masa minimal haid ya, masa minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam. Masa minimal haid sehari semalam atau 24 jam. Kemudian masa rata-rata haid pada umumnya seorang wanita itu mengalami haid 6 atau 7 hari. Dan masa maksimal haid ini adalah 15 hari. Kemudian kita juga belajar di sini tentang masa minimal suci antara dua haid. Masa minimal suci antara dua haid itu 15 hari. Masa minimal suci antara dua haid. Kemudian masa rata-rata. Nah, rata-ratanya adalah 23 atau 24 hari. Dan masa maksimalnya tidak terbatas karena ada wanita yang dalam hidupnya itu hanya 1 kali mengalami haid saja. Sehingga setelah dia haid, dia tidak haid seumur hidupnya. Semoga bisa dipahami ya tentang syarat-syarat haid ya. Nah, terkait haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
tentang haid disebutkan mohon maaf dalam surat Al-Baqarah ayat 222 wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum haid. Yang pertama, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Nah, yang pertama dijelaskan bahwa darah haid itu adalah najis. Jadi darah haid itu hukumnya adalah najis. Berdasarkan firman Allah, katakanlah haid itu adalah kotoran. Qul huwa adza. Jadi hukum darah haid adalah najis. Jadi untuk ibu-ibu hati-hati. Misalnya sedang haid, pakaiannya terkena darah haid, itu jangan langsung dicampur dengan pakaian yang lainnya. Nanti khawatirnya najisnya menjadi menyebar. Ya, karena tadi darah haid itu hukumnya adalah najis. Jika memang sedang haid, kemudian pakaiannya terkena darah haid, jangan lupa untuk disucikan terlebih dahulu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa hukum darah haid itu termasuk dalam najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Ya, jadi yang pertama hukum darah haid adalah najis. Kemudian di dalam surat ini diperintahkan kepada para suami untuk menjauhi wanita ketika haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhun. Nah, maksudnya menjauhi itu seperti apa gitu ya? Maksud di sini menjauhi adalah menyentuh wanita atau bersenang-senang dengan istrinya pada bagian antara pusar dan lutut ya. Yang harus dijauhi adalah bagian pusar dan lutut. Jadi maksud atau makna menjauhi di sini bukanlah memisahkan wanita dalam makan, minum, dan tempat tinggal. Karena itu merupakan kebiasaan orang Yahudi. Jadi bangsa Yahudi pada zaman dahulu mereka itu memiliki kebiasaan ketika istrinya sedang haid, mereka itu tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan mereka memisahkan diri dari istrinya yang sedang haid. Padahal maksud dari ayat tersebut tidak seperti itu ya. Maksudnya menjauhi adalah tidak bersenang-senang, tidak mengajak istrinya berhubungan antara pusar sampai lutut ketika istrinya sedang mengeluh. Kemudian Rasulullah juga bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali menikah. Jadi silahkan boleh bersenang-senang untuk suami dan istri. Yang penting jangan sampai berhubungan suami istri. Nah ini perlu paham gitu ya. Perlu diperjelas maksud dari wala taqrabuhun di situ ya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang kapan sih seorang wanita dihukumi haid gitu. Apakah harus nunggu 24 jam dulu untuk memastikan bahwa dia keluar darah haid gitu. Jadi kalau baru keluar darah ya tetap sholat gitu. Kan belum tentu darah yang dikeluarkan itu mencapai 24 jam gitu. Tidak seperti itu ya gitu. Jadi kalau ditanya kapankah seorang wanita dihukumi haid? Nah, izin Bapak dan Ibu, dalam menyampaikan materi ini saya menggunakan rujukan kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Ini merupakan kitab karangan Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi ada memang kitab khusus yang membahas tentang haid, nifas, dan istihadhah, namanya kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Nah, kapan sih seorang wanita itu dihukumi haid gitu ya? Jadi ada kaidah jika ia mengeluarkan darah di waktu mengalami haid, maka ia dihukumi haid. Maksudnya seperti ini. Jika ada seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, ya, dihukumi haid jika ia mengeluarkan darah di usia yang memungkinkan untuk mengalami haid. Misalnya kita punya seorang anak wanita, usianya sudah 10 tahun.
berarti kan dia sudah memenuhi usia minimal haid. Kemudian dia mengeluarkan darah. Maka pada saat itu anak tersebut dihukumi haid. Kemudian kalau untuk kita, sedangkan jika ia muqtadah seperti kita yang sudah terbiasa mengalami haid dan suci, maka ia dihukumi haid jika ia mengeluarkan darah setelah suci 15 hari atau lebih. Jadi untuk kita, misalnya sudah suci 20 hari. Bu, jangan lupa ya, dicatat siklus headnya. Headnya keluarnya tanggal berapa, jam berapa, jangan lupa dicatat ya. Jangan sampai lupa. Khawatirnya ternyata darah yang dikeluarkan di bulan berikutnya bukan darah head ya, atau tetapi darah istihadah, karena nanti ketentuannya akan berbeda ya. Jadi jangan lupa dicatat mulai headnya kapan, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Begitu juga ketika headnya mampet ya, jangan lupa dicatat. Saya lanjutkan. Sedangkan jika ia muqtadah atau pernah mengalami haid dan suci, maka ia dihukumi haid jika ia mengeluarkan darah setelah suci 15 hari atau lebih. Jadi kalau misalnya ibu setelah dicek ya sudah suci 20 hari, kemudian keluar darah lagi, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Ya sudah, kalau keluar darah berarti jangan sholat. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya jangan puasa gitu. Karena mengeluarkan darah di waktu-waktu yang memungkinkan untuk keluar darah haid. Jadi jangan nunggu 24 jam dulu. Karena saya pernah mendapatkan pertanyaan, Ustazah kan masa minimal haid itu kan sehari semalam atau 24 jam. Kalau kita baru lihat darah berarti kita masih sholat dong. Kan darahnya belum tentu sampai sehari semalam atau 24 jam. Jangan, kalau sudah lihat darah berarti kita dihukumi haid. Kalaupun nanti ternyata darah yang dikeluarkan itu kurang dari sehari semalam atau 24 jam, ya sudah, tidak apa-apa. Tinggal nanti misalnya kita ada sholat yang ditinggalkan, nanti harus diqodho. Karena tadi ternyata darah yang dikeluarkan bukan darah haid, tapi dam fasad atau darah istihadah. Seperti itu ya. Jadi kalau melihat darah di waktu yang memungkinkan haid, maka seketika itulah, saat itulah kita dihukumi haid. Nah, sekarang kebalikannya. Lalu kapan seorang wanita dihukumi suci gitu ya? Kadang ada yang nanya, Ustazah saya itu biasa haidnya 7 hari. Nah, sekarang saya itu baru 3 hari. Ternyata darahnya sudah mampet gitu. Apakah saya harus nunggu 7 hari sesuai kebiasaan saya? Atau meskipun baru 3 hari saya tetap harus mandi besar gitu. Kadang ada yang bingung gitu ya. Kapan sih sebetulnya kita dihukumi suci? Nah, saya bacakan kutipan dari kitab Al-Ibanah. Sebagaimana seorang wanita dihukumi haid ketika mengeluarkan darah, maka ia pun dihukumi suci dengan berhentinya darah setelah mencapai masa minimal haid. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya bersihnya kapas dari sisa darah. Jadi, kalau misalnya dirasa darahnya sudah tidak ada, yang perlu dilakukan oleh seorang wanita adalah ngecek. Punten, cara ngeceknya bagaimana? Karena ini ilmu ya, jadi nggak apa-apa. Laki-laki juga harus tahu gitu, barangkali mau diajarkan kepada istrinya. Caranya adalah, mohon maaf, dengan memasukkan semacam kapas ke dalam farji, ke dalam kemaluan, ke dalam vagina. Kapasnya dimasukkan, agak ditekan ke bagian dalam. Ya, kapasnya dimasukkan, agak ditekan ke bagian dalam supaya memastikan apakah di dalam itu masih ada darah atau memang sudah benar-benar bersih. Kalau ternyata kapas yang keluar itu dalam keadaan bersih, tidak ada coklat-coklatnya, tidak ada selaput darahnya, tidak ada keruhnya, tidak ada bening yang bercampur dengan darahnya, itu berarti sudah dihukumi suci. Kalau ternyata dimasukkan kapas, masih keluar cairan yang berwarna butek, keruh, atau misalnya cairannya udah bening, tapi di situ ada campuran kayak
semacam serat-serat warna merah, berarti kan masih ada darahnya, berarti belum suci. Jadi cara ngecek suci itu seperti itu ya. Jadi kalau dirasa sudah tidak ada darah yang keluar, misalnya punten di pembalutnya sudah bersih, cara ngeceknya seperti itu dengan memasukkan semacam kapas ke dalam farji, kemudian agak sedikit ditekan. Kalau memang sudah tidak ada darahnya, sudah benar-benar bersih, maka wanita tersebut dihukumi suci dan harus segera mandi besar. Lalu kapan gitu kita ngecek kalau kita sudah suci? Kalau memang kita punya kebiasaan suci, misalnya saya itu biasanya sucinya setelah asar gitu, berarti kita cek setelah asar. Atau kita cek di akhir waktu sholat gitu. Di waktu sholat kita cek gitu. Kalau memang dirasa sudah bersih, coba dicek masih ada enggak gitu. Kalau memang masih ada, berarti jangan mandi besar dulu. Atau kita ceknya sebelum tidur. Itu adalah waktu-waktu kita dianjurkan untuk mengecek apakah darahnya itu sudah mampet atau belum. Nah, itu tadi ya tentang head ya. Jadi kita sudah paham tentang definisi head, kemudian syarat-syarat head gitu ya. Kemudian kapan wanita dihukumi head, kapan dihukumi suci, masa minimal head, kemudian masa suci antara dua head. Semoga tadi yang sudah saya sampaikan bisa difahami. Itu tadi darah yang pertama ya, jenis darah pertama yang dikeluarkan wanita adalah darah haid. Kemudian yang kedua, selain haid, wanita juga mengeluarkan darah nifas. Ya, wanita mengeluarkan darah nifas. Nifas itu apa sih sebetulnya gitu ya? Jadi kita harus tahu definisi nifas. Nifas secara bahasa itu artinya melahirkan. Nifas secara bahasa artinya melahirkan. Adapun nifas secara istilah adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari kehamilan. Darah yang keluar setelah rahim kosong dari kehamilan. Ya tadi ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Gampangnya seperti itu. Nah, banyak yang bertanya juga, Ustadzah, kalau misalnya orang yang keguguran gitu, kalau bayinya lahirnya selamat gitu, oke lah berarti darah yang dikeluarkan setelah melahirkan disebut dengan darah nifas gitu. Lalu bagaimana dengan wanita yang keguguran, yang misalnya yang dilahirkan itu masih berupa segumpal darah, atau misalnya sudah berupa daging, atau misalnya sudah berupa bayi, tapi bayinya tidak selamat, lahir dalam keadaan meninggal gitu. Itu darah apa yang dikeluarkan gitu? Apakah sama dihukumi sebagai darah nifas atau darah apa? Jawabannya adalah sama ya. Jadi darah yang dikeluarkan setelah melahirkan, entah itu yang dilahirkan bayi yang selamat ataupun bayinya meninggal atau masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, tetap darah yang dikeluarkan setelahnya disebut dengan darah nifas. Jadi ketentuannya sama nanti ya. Kemudian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi gitu ya. Syarat-syarat nifas. Tadi kita sudah belajar tentang syarat haid, sekarang tentang syarat nifas. Tidaklah dikatakan nifas kecuali memenuhi keempat syarat ini. Jadi ada 4 syarat nifas. Apa saja? Yang pertama, darah keluar setelah rahim kosong. Darah keluar setelah rahim kosong. Walaupun yang keluar adalah segumpal darah atau daging, dan bidan atau dokter misalnya mengatakan bahwa gumpalan tersebut adalah awal bentuk manusia. Jadi darah nifas itu yang pertama syaratnya darah keluar setelah melahirkan atau setelah kosongnya rahim ya, meskipun yang dilahirkan adalah segumpal darah atau daging. Kemudian syarat yang kedua, ada lanjutannya. Sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan, jadi biasanya wanita sebelum melahirkan itu mengeluarkan flek-flek darah gitu ya. Sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan disebut dengan tolk dan bukan nifas atau head, kecuali jika ia bersambung dengan head sebelumnya. Jadi yang disebut darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi bayinya sudah keluar, baru keluar darahnya. Kalau darah yang keluar sebelum
bayi lahir itu tidak bisa dikatakan sebagai darah nifas. Kemudian yang kedua, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari sejak kosongnya rahim. Sedangkan jika darah keluar setelah berlalunya 15 hari, maka bukan nifas, tetapi haid. Jadi misalnya ada seorang wanita setelah melahirkan, dia tidak langsung mengeluarkan darah. Ya, jadi ada sebagian wanita yang setelah melahirkan itu tidak langsung mengeluarkan darah. Jika darah yang keluar setelah melahirkan itu lebih dari 15 hari jaraknya antara melahirkan dengan darah yang keluar, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai darah nifas, tapi disebut sebagai darah haid. Ya, tapi biasanya pada umumnya wanita setelah melahirkan itu langsung mengeluarkan darah. Ya, kalaupun ada, yang penting tadi ya, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari. Jadi misalnya 3 hari setelah melahirkan baru keluar darah, maka tetap darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. Kemudian yang ketiga, masa suci di antara dua darah nifas tidak melebihi 15 hari. Ini adalah untuk kasus nifas yang terputus-putus. Misalnya ada seorang wanita mengeluarkan darah nifas gitu. Setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Contoh gitu ya. Setelah 10 hari ternyata darahnya berhenti selama 5 hari. Ya, 10 hari keluar darah, 5 hari berhenti, kemudian keluar darah lagi. Maka darah yang berikutnya ini tetap dihukumi sebagai darah nifas. Meskipun tadi ada jeda 5 hari. Kenapa dihukumi darah nifas? Karena jarak antara kedua darah itu kurang dari 15 hari. Beda halnya, misalnya ada seorang wanita mengeluarkan darah nifas selama 10 hari. Kemudian ternyata darahnya terhenti selama 15 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 10 hari, maka darah yang 10 hari itu bukan lagi darah nifas, tapi dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena jaraknya ada 15 hari. Ya, itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, darah yang keluar berada di dalam rentang waktu 60 hari. Jadi di sini dijelaskan tentang masa maksimal nifas. Kalau tadi haid kan masa minimalnya sehari semalam. Kalau nifas, masa minimalnya adalah sekejap. Jadi ada sebagian wanita itu yang keluar darah nifasnya hanya sekejap. Jadi keluar darah terus mampet. Ya, jadi masa minimal nifas itu adalah sekejap. Rata-ratanya kebanyakan yang dialami oleh wanita, darah nifas itu keluar selama 40 hari. Termasuk saya, setelah melahirkan saya mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Rata-rata 40 hari. Masa maksimal nifas 60 hari. Masa maksimal nifas adalah 60 hari. Jika ternyata ada seorang wanita yang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari, nah ini nanti akan menjadi pembahasan tentang istihadah di dalam nifas. Nah itu tadi syarat-syarat nifas ada 4. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai darah nifas. Gitu ya. Kemudian masa nifas tadi ya sudah dijelaskan bahwa masa minimalnya adalah sekejap, masa rata-ratanya adalah 40 hari, dan masa maksimal nifas adalah 60 hari. Kemudian, kapan sih masa nifas itu dimulai gitu ya? Kan tadi ada kasus kalau wanita itu ada yang setelah melahirkan enggak langsung keluar darah gitu. Ngitungnya itu dari mana 60 hari? Apakah sejak melahirkan atau sejak keluarnya darah? Nah, itu kan muncul pertanyaan gitu ya. Kapan masa nifas dimulai? Jadi, pendapat ulama yang paling kuat atau muktamad mengatakan bahwa masa nifas dimulai sejak keluarnya darah dari segi hukumnya. Masa nifas dimulai sejak keluarnya darah dari segi hukumnya, sedangkan dari segi jumlah hari itu dihitung sejak kosongnya rahim.
Contoh kasus biar lebih mudah. Seorang wanita itu mengeluarkan darah nifas 10 hari setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan dia nggak keluar darah, ya. Baru 10 hari setelah melahirkan itu baru keluar darahnya. Nah, kira-kira apakah selama 10 hari ini wanita ini tetap wajib sholat karena nggak keluar darah atau dia nggak boleh sholat karena dia dihukumi nifas. Nah, ini banyak yang bingung. Ya, 10 hari ini kan setelah melahirkan nggak keluar darah gitu ya. Jadi sholat apa enggak gitu. Karena banyak yang bingung gitu. Berarti nunggu 40 hari ya Ustazah atau nunggu 60 hari. Saya nggak sholat gitu. Gimana gitu. Nah, dari segi jumlah hari, ia dikatakan telah mengalami nifas selama 10 hari. Sedangkan dari segi hukum, nifasnya dimulai sejak ia mengeluarkan darah. Jadi kalau misalnya ada yang kasusnya seperti ini, setelah melahirkan dia nggak keluar darah. Baru 10 hari kemudian dia keluar darah. Maka setelah melahirkan, dia nanti mandi wiladah. Ya, misalnya darahnya nggak keluar. Nah, ketika darah nggak keluar, berarti ya dia wajib sholat gitu ya. Boleh dikumpuli suaminya gitu. Kalau misalnya bulan Ramadan berarti dia wajib puasa gitu. Ternyata di hari ke-10 dia keluar darah. Berarti kan ternyata dia mengalami nifas gitu. Berarti dosa nggak Ustazah ibadah yang tadi sudah dilakukan ya tidak berdosa karena dia tidak tahu kalau ternyata darahnya akan keluar. Jadi dari segi hukum itu dimulai setelah keluarnya darah, tapi dari segi jumlah itu tetap dimulai dari setelah melahirkan. Seperti itu ya. Semoga bisa difahami. Ini sampai jam berapa berarti Kang Adib? Masih boleh lanjut atau gimana? Atau mau tanya jawab dulu? Mungkin kita buka tanya jawab dulu saja. Oke, Mangga. Ini tadi mungkin mukadimah dulu ya, karena memang bab head, bab nifas itu sebetulnya luas sekali, Kang Adib. Ini kita belum masuk ke bab larangan-larangan bagi wanita head dan nifas. Bab istihadah juga belum masuk, tapi nggak apa-apa. Kita buka ruang diskusi, Mangga. Barangkali dari yang hadir di sini ingin bertanya gitu ya, terkait bab head, nifas, dan istihadah. Mangga. Baik, jelas Saron, jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita coba buka terlebih dahulu untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, jika ada yang disampaikan, ditanyakan, boleh tulis di kolom chat Zoom atau boleh menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga, Bapak Ibu. Baik, mohon izin Ustazah, ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Assalamualaikum Ustazah. Karena belum tahu ilmunya bagaimana cara membayar sholat yang tertinggal kalau kita mengira kita belum suci. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait cara membayar sholat yang tertinggal. Jadi, ini gambarannya kita mengira kalau kita itu masih head gitu ya. Ternyata padahal kita sudah suci. Berarti kan ada sholat yang tertinggal gitu. Caranya adalah dikodok, Bu. Caranya adalah dikodok atau diganti.
terkait teknis mengkodok sholat itu tidak harus dikerjakan pada waktunya. Misalnya contohnya gitu ya, kita mengira di waktu duhur itu kita masih haid. Kita mengira di waktu duhur itu kita masih haid. Ternyata sudah suci gitu ya. Kita baru sucinya di sholat asar gitu. Sehingga ada sholat duhur yang tertinggal. Cara mengkodoknya boleh ibu kerjakan di waktu asar. Boleh. Atau misalnya nanti di waktu maghrib boleh. Jadi mengkodok sholat itu tidak harus dikerjakan pada waktunya. Tata cara sholatnya sama, yang membedakan adalah niatnya. Yang awalnya adaan diganti menjadi kodoan. Misalnya, niat mengkodok sholat duhur. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit tambahan, itu tadi saya sampaikan tentang pentingnya mencatat kapan kita haid dan kapan kita suci, karena dalam bab haid itu ada permasalahan turu'ul mani', datangnya penghalang atau datangnya haid, dan zawalul mani' atau hilangnya penghalang atau hilangnya haid. Karena nanti ada hubungannya dengan sholat-sholat yang wajib dikodok. Jadi permasalahan pertama yaitu tentang hilangnya penghalang atau misalnya kita suci gitu ya Bu ya. Apabila seorang wanita suci dari haid atau nifas sebelum keluar waktu sholat dengan kadar waktu yang cukup untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya untuk mengkodok sholat tersebut dengan syarat bebas dari penghalang dan bebas dari penghalang dalam kadar waktu yang cukup. Wajib pula mengkodok sholat sebelumnya jika dapat dijamak. Gambarannya seperti ini, Bu. Misalnya tadi contoh, Ibu suci dari haid di jam 4 sore. Jam 4 sore itu kan berarti masih dalam waktunya sholat asar. Ya Bu ya. Jika Ibu sucinya di jam 4 sore, maka Ibu wajib mensegerakan untuk mandi besar. Setelah mandi besar, berarti Ibu wajib menunaikan sholat asar. Nah, selain sholat asar, ibu berkewajiban untuk mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Ya, nah terkait masalah hilangnya penghalang, jadi misalnya contohnya seperti tadi, ibu suci di waktu asar. Ya, waktu asarnya masih cukup, berarti ibu melaksanakan sholat asar secara ada karena masih dalam waktunya. Selain sholat asar, ibu wajib mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Seperti itu. Ya, itu terkait zawalul mane atau hilangnya mane. Kalau misalnya Ustazah maghribnya itu jam 6 misalnya, contoh jam 6 kurang seperempat gitu, jam 6 kurang seperempat. Saya itu ngecek mau mandi itu jam 6 kurang 20. Berarti kan masuk waktu maghribnya itu sisa 5 menit, ya kan? Waktu 5 menit itu cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Kalau digunakan untuk mandi besar itu sepertinya agak mepet gitu. Jadi misalnya ibu sucinya 5 menit menjelang maghrib, ibu segera mandi besar. Kalau ternyata setelah mandi masih cukup waktu sholat asar, segera sholat asar. Tapi kalau tidak cukup, misalnya sudah masuk waktu maghrib, ibu sholat maghrib, kemudian nanti mengkodok sholat duhur dan sholat asar. Kok banyak banget Ustazah? Iya. Kenapa? Karena tadi sucinya itu masih dalam waktu sholat asar. Iya kan? Nah, sementara sholat asar itu bisa di
jamak dengan sholat duhur, sehingga sholat duhurnya juga wajib diqodho. Itulah pentingnya kenapa kita harus mencatat kapan kita mulai keluar darah dan kapan darahnya berhenti. Karena terkait tadi urusan sholat, barangkali ternyata ada sholat yang wajib kita qodho. Itu terkait zawalul mane atau hilangnya penghalang atau pas kita mampet atau berhenti haid. Kemudian ada lagi masalah namanya turu'ul mane atau datangnya penghalang. Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas di awal waktu atau pertengahan waktu, maka ia wajib untuk mengkodok sholat tersebut setelah suci. Dengan syarat datangnya haid atau nifas tersebut beberapa saat setelah masuk waktu sholat, yaitu dengan kadar waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan sholat. Contohnya seperti ini biar gampang. Misalnya contoh, zuhur pukul 12 teng misalnya. Nah, jam 12 itu kan kita kadang masih beraktivitas. Kita baru akan melaksanakan sholat di jam setengah satu, misalnya. Jadi setengah jam setelah masuknya waktu duhur. Ternyata pas kita mau sholat, pas dicek, oh keluar darah gitu. Ya, berarti kan waktu setengah jam itu sudah cukup kita gunakan untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Sehingga ketika nanti kita sudah suci, sudah mandi besar, kita wajib mengkodok sholat duhur tersebut. Asarnya dikodok nggak usah dah, tidak, duhurnya saja. Kenapa? Karena tadi kita keluar darahnya, keluar haidnya di waktu sholat duhur. Dan waktunya cukup digunakan untuk bersuci dan sholat. Beda halnya, misalnya duhur jam 12 teng. Nah, kita pas lagi on time gitu ya, jam 12 teng, kita langsung ke kamar mandi, mau bersuci, mau wudhu, ternyata keluar darah. Nah, karena di waktu tersebut, ya, kita keluar darah di waktu yang bertepatan dengan masuknya waktu sholat, waktu tersebut kan tidak cukup kita gunakan untuk bersuci dan sholat gitu. Maka kita tidak wajib mengkodok sholat duhur. Jadi seperti itu ya. Itu tentang masalah turu'ul manek dan zawalul manek. Jadi memang penting ya Bu ya dicatat ya kapan mulai haid dan kapan berhentinya haid supaya kita tahu gitu ya, jangan sampai ternyata ada sholat yang perlu dikodok ternyata belum kita kodok. Jadi seperti itu ya Ibu Meka. Baik, syukron kasiron atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, mangga Bapak Ibu.
Baik, mohon izin Ustazah, ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Ustazah Afan, jika saat Isya masih sempat sholat, kemudian tidur dan ketika bangun subuh sudah ada darah haid, apakah wajib diqodho sholat subuhnya ini nanti saat sudah suci? Oke, jadi sebelum tidur sudah sholat Isya gitu ya, kemudian tidur dan ketika bangun subuh sudah ada darah haid gitu. Apakah wajib dikodok sholat subuhnya ini jika saat nanti sudah suci? Kalau misalnya kita bangun ya pas banget adzan subuh atau justru misalnya sebelum subuh gitu kita kan pengen sholat sunnah dulu gitu ya misalnya gitu pengen tahajudan dulu dicek ada darah gitu berarti jelas darah itu keluar sebelum masuk waktu subuh sehingga kita tidak wajib mengkodok sholat subuh karena darahnya keluar sebelum masuk waktu subuh berarti kan di waktu sholat isya atau kalau misalnya kita bangun pas tank gitu, adzan subuh. Tadi dicek adzan subuh, ternyata pas dicek sudah ada darah. Karena darahnya kita lihat pada waktu subuh, jadi ya dihukumi darahnya keluar berbarengan dengan adzan subuh gitu. Maka tidak wajib mengkodok juga gitu. Karena waktu tersebut tidak cukup digunakan untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Kecuali misalnya subuhnya jam setengah lima misalnya contohnya gitu ya. Kita bangun jam 5 ternyata pas dilihat darahnya kok sudah banyak gitu. Darahnya sudah banyak, berarti kan ada kemungkinan darah itu keluarnya sejak malam gitu ya. Kalau darahnya sudah banyak atau misalnya sudah kering gitu ya, berarti kemungkinan darahnya keluar sejak malam gitu. Berarti kan sebelum subuh ya. Kalau darahnya keluar sebelum subuh berarti tidak wajib mengkodok. Jadi dikira-kira saja Ibu. Kalau misalnya sekiranya darahnya keluarnya itu setelah masuk waktu subuh, di waktu yang cukup kita gunakan untuk bersuci dan sholat, maka wajib dikodok. Tapi kalau sekiranya darah itu keluar sebelum masuk waktu subuh atau tepat bersamaan dengan waktu subuh, maka tidak wajib mengkodok sholat subuhnya ketika suci. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, syukur keseluruhan atas jawabannya, Ustazah. Mungkin materinya masih banyak ya Ustazah ya. Jadi Betul. iya, kemungkinan kita nanti jadi 2 sesi aja mungkin. Yang pertama Boleh, nanti nanti kita coba. semoga barangkali di berikutnya saya bisa menyampaikan PPT ya Kang Adib ya, karena memang idealnya Hmm, kalau fikih wanita itu harus pakai coret-coretan Kang gitu, karena biasanya saya ngajarnya pakai papan tulis biar yang mendengarkan juga tidak bingung gitu. Semoga nanti insya Allah, semoga Allah mudahkan ya di kesempatan berikutnya, di sesi berikutnya nanti bisa saya sediakan materi gitu sehingga yang mendengarkan yang menyimak juga lebih mudah, lebih paham lagi gitu, insya Allah. iya Ustazah. Bismillah, nanti insya Allah kita coba ajukan kembali untuk sesi kedua tentang fikih wanita ini. Melanjutkan Nggih. materi yang telah disampaikan hari ini. Seperti itu. Baik, mohon izin Ustazah karena terbatas waktu, mungkin bisa kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Mohon izin, mungkin bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mempelajari ilmu tentang haid termasuk ilmu hal.
yaitu ilmu yang wajib dipelajari karena berkaitan langsung dengan keadaan dan ibadah seseorang. Bahkan bagi perempuan yang mengalami haid, mempelajari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Maka jangan malu belajar tentang haid. Jangan merasa bahwa pembahasan tentang darah wanita itu adalah sesuatu yang tabu. Ya, justru dengan mempelajarinya kita sedang menjaga kesucian ibadah kita dan menjalankan syariat Allah dengan ilmu. Karena dalam beribadah, niat yang baik harus disertai dengan ilmu yang benar. Saya garis bawahi, niat yang baik harus disertai dengan ilmu yang benar. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi ternyata kita keliru dalam menentukan kapan harus beribadah dan kapan mendapatkan keringanan. Mari belajar mencatat siklus darah kita, bertanya kepada ahlinya ketika ragu, dan tidak malu mencari penjelasan tentang persoalan yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab memahami darah wanita bukan sekedar memahami tubuh, tetapi memahami bagaimana seorang muslimah menjalankan syariat Allah dengan benar. Belajar haid bukan hal yang memalukan. Tidak tahu lalu tidak mau belajar, itulah yang perlu kita khawatirkan. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah, semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah, sehingga ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasiron atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan kita sebagai yang belajar diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi sudah disampaikan bukan hanya wanita yang wajib belajar tentang fikih wanita ini, tapi laki-laki juga harus memahaminya juga seperti itu. Subhan kasiron Ustazah atas ilmunya. Semoga diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan ada kajian untuk menyambung materi yang belum disampaikan pada sesi hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena awal ada kendala teknis juga, gangguan teknis, jadi kita mulainya rada mundur seperti itu.
Yang biasa kita mulai jam 8, tapi karena ada gangguan, jadi kita mulainya jam 8 lebih setengah jam seperti itu, Bu Pi. Sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan yang telah terjadi. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi berada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adib dan semuanya.